terkait dengan Wahyu 16 tentang 7 malapetaka. Dalam cerita di Wahyu 16 ini tiba-tiba ada muncul Wahyu 16 ayat 15 yang kalau kita secara konteks kita melihat sepertinya tidak menjadi satu bagian di dalam Wahyu 16. Tiba-tiba Yesus berkata, "Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Yang saya tanyakan, Pastor, ada juga perkataan "aku datang segera" ini terdapat di Wahyu 22 ayat 7. Kemudian ada Wahyu 22 ayat 12. Nah, kalau di Wahyu 16 ini tentu sebelum terjadi Armageddon, berarti Wahyu 16 ayat 15 ini ditujukan kepada mempelai. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pastor bahwa bom itu sebelum jatuh, mempelai diangkat dulu. Nah, pertanyaan yang dimaksudkan Wahyu 22 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 12, di sana juga dikatakan "aku datang segera". Kemudian di Wahyu 22:12 juga seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira yang di Wahyu 22 ini ditujukan kepada siapa? Wahyu 22 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 12. Itu yang jadi pertanyaan. Terima kasih Pastor atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Alex. Baik, di Wahyu 16 ayat 15 Tuhan berbicara di ayat yang ke-13-14 tentang penyesatan, tentang raja-raja dari timur menyeberang sungai Efrat yang sudah kering, dan berbicara tentang raja-raja di bumi yang disesatkan oleh 3 roh najis seperti kata yang keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu. Dan kemudian di ayat yang ke-16 berbicara tentang perang Harmagedon. Dan di ayat yang ke-14, 3 roh najis ini membawa mereka yang disesatkan untuk masuk ke dalam peperangannya Tuhan. Dan barulah disebutkan di Wahyu 16, peperangan itu adalah Harmagedon, dan posisi Harmagedon adalah di dekat pintu gerbang Yerusalem. Ya kan? Dan kemudian muncullah ayat 15. "Aku segera datang, berbahagialah, berjaga-jagalah, jangan kedapatan kamu telanjang." Seolah-olah gak ada kaitan. Seolah-olah. Tapi pertama yang harus kita pahami, Brother Branham selalu memberitahukan kepada kita tentang gap atau celah, atau yang disebut dengan interval. Dan Nabi katakan, perhatikan interval. Itu sangat penting. Saya ambil contoh. Di Wahyu pasal 6, ke-6 meterai dituliskan. Tapi tidak meterai yang ke-7. Karena meterai ke-7 dituliskan di Wahyu 8. Sehingga antara meterai ke-6 dan meterai ke-8 ada gap, ada interval, yaitulah Wahyu 7. Dan kenapa Roh Kudus menuliskan dengan cara yang demikian? Karena untuk memahami misteri meterai ke-7 yang dituliskan di Wahyu 8, bahan atau material yang tersedia hanyalah Wahyu pasal 7. Amin. Dan tentang Wahyu pasal 7 kita sudah berbicara banyak hal, karena itu juga terkait dengan sangkakala. Tentang perang dunia 1 dan perang dunia kedua. Tentang malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk membinasakan laut, sungai, dan pohon-pohonan. Tapi suara berkata, "Jangan rusakkan sebelum aku memeteraikan hamba-hambaku." Dan siapakah malaikat yang memeteraikan selain Yesus Kristus? Dan seterusnya. Dan siapakah yang dimeteraikan? 144.000.
Maka di situ ada interval, di situ ada gap. Secara pasal Wahyu 7 adalah intervalnya antara Wahyu 6 dan Wahyu 8, antara meterai ke-6 dan meterai ke-7. Maka secara interval juga disebutkan di Wahyu 7, aku akan memeteraikan 144.000, maka sebelum 144.000 dimeteraikan harus tampil mempelai wanita bangsa-bangsa kafir. Karena 144.000 Yahudi tidak bisa muncul sebelum mempelai wanita menyatu lebih dahulu bersama dengan Kristus di dalam pengangkatan. Jadi dengan demikian kita bisa tempatkan meterai ke-7 di Wahyu 8 di sela-sela Wahyu pasal 7. Nah, contoh yang lain adalah kita bisa temukan di Wahyu 10. Karena seperti tadi yang saya katakan, Wahyu pasal 9 adalah sangkakala ke-5 dan sangkakala ke-6. Dan itu adalah perang dunia 1 dan perang dunia kedua. Dan seharusnya langsung ketemu dengan Wahyu 16 tentunya. Karena di situ adalah bicara perang dunia ketiga, Harmagedon, celaka ketiga. Tapi tidak demikian penulisannya. Karena sebelum masuk ke perang Harmagedon harus ada interval lebih dahulu. Dalam hal ini adalah Wahyu 10, Wahyu 11. Ya. Antara Wahyu 9 dan Wahyu 11 harus tampil Wahyu 10. Dan Wahyu 10 adalah misteri kedatangan Tuhan, yang adalah pembukaan meterai ke-7. Sehingga kita bisa tempatkan Wahyu pasal 8 ayat 1, meterai ke-7, ke Wahyu 10. Haleluya. Dan Wahyu 10 juga sama dengan Wahyu 6. Karena Wahyu 6 adalah anak domba membuka meterai 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan Wahyu 10 adalah gulungan kitab itu tidak lagi termeterai, dan gulungan kitab itu terbuka dan berada di tangan malaikat yang berdiri, kaki yang satu di bumi, kaki yang satu di laut. Dan malaikat ini tidak lain adalah Kristus sendiri yang turun dari surga. Dan Kristus adalah Tuhan sendiri. Maka 1 Tesalonika 4 ayat 16 adalah Wahyu 10. 1 Tesalonika 4 ayat 16, Allah sendiri turun dari surga dengan seruan, suara penghulu malaikat dan akala Allah. Itu adalah meterai ke-7. Berarti 1 Tesalonika 4 adalah Wahyu 10. Dan Wahyu 10 ditempatkan antara Wahyu 9 dan Wahyu 11. Ada interval di situ, ada gap. Sebelum genap Wahyu 11, harus tampil dulu Wahyu 10, sesudah genap Wahyu 9. Haleluya. Itulah sebabnya di Wahyu 16 ayat 15 Tuhan perlihatkan misteri 3 roh najis seperti kata yang menyesatkan raja-raja di bumi. Dan itu berlangsung sekarang. Dan 3 roh najis seperti kata itu adalah Trinitas baru yang mengurapi juga para pengkhotbah denominasi. Dan kalau kita bicara denominasi gereja, maka berbicara tentang agamawi, bidang agamawi. Tapi kalau kita berbicara tentang raja-raja di bumi yang disesatkan oleh 3 roh najis seperti kata, maka itu berbicara tentang perpolitikan negara. Gereja berbicara agamawi, negara berbicara politik. Tapi roh yang sama menyesatkan gereja. Matius 24 ayat 24. Nabi-nabi palsu, Kristus-Kristus palsu akan tampil melakukan tanda-tanda heran dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Ada disebutkan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Amin. Makanya orang pilihan ini harus berada di Wahyu 16 ayat 15.
yang tadi menjadi pertanyaan. Ya kan? Dan Wahyu 16 ayat 15 adalah Yohanes pasal 10. Di mana Tuhan memanggil domba-dombanya. Dan dombaku mendengarkan suara gembalanya. Sebab di Yohanes 10 dikatakan Tuhan datang seperti pencuri. Dan di Yohanes 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, untuk mengambil, untuk membinasakan, dan untuk membunuh. Pencuri dalam hal ini adalah ilustrasi bahwa pencuri ini adalah Yesus Kristus. Dia datang di dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Amin. Seperti Alkitab katakan, anak manusia datang di dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Dan bagi mereka yang berjaga-jaga, maka Yesus mencuri. Mencuri siapa? Mencuri Juliet. Karena Yesus adalah seperti Romeo-nya. Kita adalah mempelai wanita, Julietnya. Dan Yesus Kristus adalah mempelai pria. Dia mencuri kita dari antara umat manusia. Amen. Dan Yesus datang juga untuk membinasakan. Yaitulah membinasakan mereka yang merusak bumi. Mereka merusak bumi, menggenapkan sangkakala 1-4. Para ilmuwan tampil dan bumi rusak dengan penelitian-penelitian mereka. Dan Nabi mengatakan, bumi sudah menjadi laboratoriumnya Allah. Brother Branham melihat tampilnya para ilmuwan, saintis yang sedang mencampur-campur di laboratorium di dalam tabung-tabung mereka. Sehingga menghasilkan nuklir, atom, hidrogen, bom vakum, bom oksigen, dan seterusnya. Dan pencuri datang untuk membunuh. Siapakah yang dibunuh dalam hal ini? Isabel. Wahyu pasal 2 ayat 20-23 kalau nggak salah. Dan Isabel adalah Vatikan, Katolik Roma, Romanisme. Dan Isabel adalah istrinya Ahab. Dan Ahab adalah Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat. Jadi Kristus datang untuk melakukan semuanya ini. Jadi itu sebabnya sebelum perang Armageddon berlangsung dan kita sekarang berada di era penyesatan yang sedang berlangsung, tapi ada suatu kumpulan umat yang sudah mendengar suara gembalanya. Pesan yang keluar dari mulut Nabi, itulah pesan ketujuh guru yang menghidupkan benihnya Tuhan. Dan dombaku mendengarkan suara gembalanya dan orang asing tidak mereka ikuti. Amin. Itu sebabnya pesan tujuh guru memulihkan kita kembali kepada pemanifestasian gereja mula-mula. Sehati sepikir, seia sekata, satu roh, satu baptisan, satu Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bisa menangkap, Brother Alex? Bisa, Pastor. Terima kasih. Ya. Jadi saya ulangi lagi, terus mengingatkan, interval harus diperhatikan. Makanya kadang-kadang disisipkan sesuatu di dalam nas kitab suci itu seolah-olah gak ada kaitannya dengan topik yang sedang dibicarakan, tetapi Roh Kudus adalah seorang yang menyusun Alkitab melalui tangan para nabi dan para rasul. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sehingga hal itulah yang membuat orang pandai, orang bijaksana, orang pintar, orang intelektual menjadi bingung di dalam meneliti dan mempelajari Alkitab. Tetapi puji Tuhan, Tuhan utus nabinya oleh Roh Kudusnya, dan sekarang Roh Kudus ada di dalam mempelai wanita melalui para pengajar-pengajar 5 jawatan, membuat umat Tuhan melihat Alkitab dengan sangat jelas dan memiliki pengertian yang jelas. Amen. Haleluya. Sehingga kita bisa menyelaraskan hidup kita sebagaimana firman Tuhan menuntut untuk hal tersebut. Kita menyelaraskan diri kita dengan setiap firman Tuhan. Haleluya. Karena kebanyakan orang, Alkitab yang adalah firman Tuhan
dicoba untuk diselaraskan dengan kepentingan dirinya, dengan program dirinya, dan seterusnya.